Shalom, damai di hati, saudara kekasih dalam Tuhan, senang sekali berjumpa hari ini, Selasa 14 Oktober 2025. Saya percaya kita diberkati, termasuk hari ini, Jemaat Maranatha Paslaten boleh merayakan hari ulang tahun ke-77. Tentu selamat bersyukur kepada jemaat, Tuhan pasti memberkati perjalanan pertumbuhan gereja Tuhan ini semakin dewasa dalam iman. Nah, saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di saat ini, kami hendak lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kami hendak membaca firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9 dan 10, firman ditulis demikian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Demikian firman, mari merenungkan dengan tema karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Setiap orang memiliki rasa ingin tahu tentang sesuatu yang didengar dan dilihat, apalagi yang diimaninya. Rasa ingin tahu itu mendorong orang untuk bertanya. Begitu pula dengan para murid Yesus Kristus setelah mendengar perumpamaan tentang penabur benih. Mereka bertanya, apa artinya? Nah, firman Tuhan saat ini menceritakan tentang para murid yang memiliki keinginan untuk mengetahui maksud dari perumpamaan Yesus Kristus. Rasa ingin tahu mendorong mereka bertanya, apa arti perumpamaan tentang penabur benih? Nah, Yesus Kristus menjawab dan menyadarkan bahwa sebagai murid mereka sangat beruntung karena telah diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi yang lain sukar mengerti karena belum menyelami maknanya. Nah, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Kita bisa membandingkannya dengan Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Nah, bagi orang di luar kerajaan, mereka tidak mendengar dengan baik, tidak memiliki kemauan dan pikirannya tumpul, maka kebenaran Tuhan Allah tidak dipahami. Rahasia kerajaan telah diberitahukan dengan jelas kepada mereka yang menerima kerajaannya. Tuhan Allah berdaulat kepada siapa kerajaan itu diberikan. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Tuhan Allah dengan peraturannya yang di dalamnya mencakup damai sejahtera, keutuhan ciptaan, dan keadilan serta kebenaran. Kerajaan Allah telah diwujudkan lewat kehadiran dan pelayanan Yesus Kristus dan akan disempurnakan pada waktu kedatangannya kembali. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus bersyukur karena hidupnya dibimbing dalam terangnya, sementara yang tidak percaya tetap berada dalam kegelapan. Walaupun ada juga orang percaya yang mengeraskan hati sehingga mereka sekalipun memandang, tidak melihat, dan sekalipun mendengar, tidak mengerti. Hidupnya menjadi tidak berperasaan, keras hati, hingga mata mereka dibutakan. Hidup dalam kegelapan dan ketidaktahuan firman Allah disampaikan kepada umat Israel, namun mereka tidak mendengar dan bertobat, tetapi pada pendiriannya serta tidak menaati firman-Nya. Nah, demikian juga saat ini. Banyak orang percaya tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Mereka mendengar firman tetapi tidak mengerti dan tidak melakukan perintahnya.
Sebagai orang yang diberikan karunia memahami rahasia kerajaan Allah, kita diingatkan bahwa pemahaman tentang kerajaan Allah bukan hasil kepandaian manusia, tetapi anugerah dari Tuhan Allah bagi mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus. Nah, rahasia kerajaan Allah adalah anugerah yang bagi mereka yang setia percaya dan membuka hati dan pikiran mendengar dan melakukan kehendaknya. Karena itu, tetaplah setia mendengar firman-Nya dan tetaplah menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia, sehingga kita selalu diberi karunia untuk memahami setiap rahasia kerajaan Allah itu. Tuhan menuntun memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh karena tuntunan-Mu, Roh Kudus menyatakan kami tentang kebenaran, tentang rahasia kerajaan Allah, rahasia firman Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami boleh dituntun oleh firman-Mu. Tetapi kami terus berdoa, seringkali ada tantangan yang mudah mengacaukan konsentrasi kami untuk hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan melakukan firman. Maka kami terus berdoa, kiranya Tuhan selalu menjaga melindungi kami, memberikan kami kemampuan dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus agar kami tetap taat dan setia di dalam Tuhan, di dalam iman percaya, sehingga tidak terombang-ambing. Kami tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, keluarga, persekutuan jemaat, dan masyarakat. Sebab itu kami terus berdoa, biarlah keluarga kami masing-masing ada dalam tuntunan pemberkatan penyertaan Tuhan. Senantiasa kehidupan keluarga terus diberkati suami istri, hidup harmonis, rukun dan damai. Bahkan anak dan orang tua pun hidup damai sejahtera. Bahkan sanak saudara kami hidup bersama dalam satu persekutuan yang rukun dan damai. Berdoa juga untuk persekutuan jemaat terus ada di dalam Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, persoalan kehidupan, bergereja, berjemaat, tapi kami yakin percaya Tuhan menolong kami untuk bertumbuh dalam iman di persekutuan berjemaat dan bermasyarakat. Karena itu berkati kami semua perangkat pelayanan yang ada, hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, guru agama, pendeta, sekeluarga, badan pekerja, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, termasuk di dalamnya tim multimedia. Tuhan terus ada dalam pemberkatan penyertaan Tuhan sendiri. Bapa, kami juga berdoa ketika kami bergumul, kuatkan iman kami tidak putus asa, tidak kecewa, tidak meninggalkan Tuhan, tapi terus ada dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Hari-hari kehidupan kami diberkati, ketika sakit dikuatkan iman disembuhkan, ketika dalam kebimbangan ditetapkan iman kami, atau dalam duka dikuatkan, diberikan penghiburan. Kami yang sedang bekerja, Tuhan tuntun sertai, mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, atau apapun yang hendak kami kerjakan, Tuhan tolong berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa berkati pemimpin gereja, baik di jemaat, di wilayah maupun di sinode. Nugerahkan mereka hikmat roh takut akan Tuhan, mengerjakan setiap apa yang dipercayakan dalam takut akan Tuhan. Demikian pemerintah, Tuhan berkati mereka, TNI, Polri, semua diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami diberkati, termasuk daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon diberkati oleh Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Mari terus bersyukur, bersuka cita jalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.